Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di We Listen, We Tabayun. Masih bersama saya Najib Mukhtar dan hari ini kita kedatangan seorang pemateri. Ya, beliau juga adalah seorang alumni Universitas Al-Azhar Kairo. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan studinya, magisternya di Universitas Indonesia. Beliau ini orang yang Masya Allah ya. Beliau adalah seorang ustadz, seorang pendakwah, dan juga seorang dulu zaman mahasiswanya banyak prestasi yang dicapai. Beliau adalah seorang wakil presiden PPMI Mesir. Betul, Ustaz? Ya, insya Allah. Masya Allah. Beliau juga adalah seorang juara, ya, pemenang lomba pidato bahasa Arab internasional mewakili asrama Wami yang ada di Mesir. Beliau ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan religi, ya, dan juga dalam kegiatan dakwah. Jadi beliau adalah seorang ustadz muda. Masya Allah. Terima kasih. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah, Ustadz Najmi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana antum juga? Alhamdulillah. Sehat terus. Apalagi ada antum. Insyaallah. Sehat. Masya Allah. Gimana, Ustaz? Ini kan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ya. Kita ini akan puasa selama 30 hari. Di mana bulan yang paling suci, ya, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan terbesit di benak-benak orang. Ya. Pertanyaan-pertanyaan masih belum terjawab lah, gitu. Seperti seputar puasa lah, kayak kita kan gimana sahur, kita gimana juga nanti buka puasanya seperti apa, gitu. Nah, kita ini di sini pengen banget mendapatkan tabayun. Ya, tabayun penjelasan dari antum. Baik. Ya, karena yang kita harapkan adalah ilmu antum. Kehadiran antum di sini tuh cerah gitu. Hadir. Munawwar. Ya, Masya Allah. Jadi Ustaz, nanti di bulan puasa Ramadan itu kita ada namanya sahur, Ustaz. Ya. Sebenarnya waktu sahur itu kapan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Ustadz Najmi. Dan ya betul, sebentar lagi atau bahkan mungkin kita sudah dalam momen Ramadan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita bulan yang luar biasa, Ustadz Najmi. Sebagaimana Ustadz Najmi sampaikan, kebetulan kita sama-sama rekan teman sealumni waktu di Kairo. Jadi momen Ramadan itu selalu momen yang gimana ya? Momen yang spesial gitu loh. Bagi kita yang selalu kita tunggu-tunggu. Bukan hanya karena dia sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, tapi juga sebagai, kalau kita di luar negeri dulu tuh sebagai momen untuk bernostalgia ya enggak? Nostalgia berbuka ya, dan lain sebagainya. Ya banyak hal lah yang kita rindukan dari Ramadan. Termasuk diantaranya itu sahur dan berbukanya sih, itu ikonik banget lah. Betul, apalagi di Mesir kan? Betul, apalagi di Mesir. Terus sahur dan berbuka itu kayak bisa kita lakukan di bulan lain. Tapi sahur dan berbuka di Ramadan itu selalu beda aja vibes-nya. Betul. Ya, Hagataniyah kalau istilah Mesir itu. Sesuatu yang berbeda. Jadi ya menurut saya timbulnya banyak dan pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan, meskipun kesannya berulang, namun tetap seru aja untuk dibahas gitu. Untuk kita pelajari lagi, untuk kita kaji lagi. Gitu sih kalau menurut saya, Ustadz Najmi. Gitu ya? Iya. Kalau waktu sahur itu sendiri kapan, Ustadz? Waktu spesifik ya. Karena kan kita nggak tahu nih patokan sahur itu kapan, patokan berbuka itu kapan. Jadi ada yang mengatakan bahwa berbuka puasa itu patokannya apakah azan atau terbenamnya matahari. Ada juga mengatakan sahur itu patokannya azan ya atau terbitnya fajar. Iya, menarik. Maksudnya itu pertanyaan dasar sederhana lah dari kita, tapi selalu ada setiap Ramadan itu selalu didebatin gitu loh. Betul. Selalu rame aja gitu kan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tapi kalau tentang sahur kemudian berbuka itu, kalau sahur sendiri ya, sebenarnya itu udah dijelaskan Ustadz Najmi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, panjang ayatnya, tapi mungkin kita ambil dari potongannya saja yang menunjukkan, yang menjelaskan persis bagaimana
kapan waktu sahur dan berbuka itu. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, kalau kita artikan di dalam tafsir bahasa Indonesianya lah atau bahasa kitanya itu ya, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kamu perbedaan antara benang putih dan benang aswad dan benang hitam ketika waktu fajar. Meskipun ayat ini awal mulanya itu diperdebatkan di antara para sahabat ya. Akhirnya mereka pakailah benang, mereka coba tes gitu kan, apa sih yang dimaksud daripada ayat ini. Sebelum pada akhirnya itu dijelaskanlah oleh Rasulullah SAW yang diajarkan sampailah pada kita bahwa yang dimaksud daripada ayat ini ya tadi konteks besarnya itu kita berbuka ketika terbenam matahari, kemudian kita sahur ketika batas akhirnya itu terbit fajar. Kayak gitu, itu kayak kaidah utamanya lah. Dan ini indahnya, andai kata pada saat itu Rasulullah itu menggunakan jam, langsung jam misalkan. Saat itu ada jam. Coba andainya. Misalkan Rasul bilang kamu sahur pukul 4.30. Oke. Kamu berbuka pukul 18.15. Setiap negara pasti beda dong. Berbeda, iya benar, berbeda waktu ya. Iya. Iya enggak? Karena berputar matahari dan bulan itu juga berbeda. Berbeda. Iya, benar-benar. Iya enggak? Jadi apa ya? Jadi secara secara mayoritas pasti perputaran bulan dan matahari itu normal saja di setiap daerah, di setiap wilayah, di setiap kawasan bahkan. Meskipun ada beberapa wilayah yang spesial mungkin ya, tapi di beberapa wilayah pada umumnya itulah indahnya. Sama dengan waktu sholat juga. Kan tidak ditentukan oleh Rasulullah itu pukul zuhur, pukul 12.30. Betul. Tidak, tapi sampai apa aja? Ketika matahari sejajar, kemudian lebih sedikit udah masuk waktu asar. Ya, seperti itulah kira-kira tentang tentang kita waktu itu ditentukan oleh Rasulullah SAW itu disesuaikan supaya mengikuti perkembangan zaman dan tempatnya juga sesuai dengan tempatnya itu sendiri gitu. Kalau sahur sendiri ada niatnya nggak? Kan kalau puasa kita harus niat nih. Ada yang mengatakan bahwa niat satu kali aja cukup buat 1 bulan, ya. Terus ada yang mengatakan juga bahwa setiap hari harus niat diperbaiki. Nah kalau sahur itu sendiri ada niatnya nggak? Kalau sahur, ya itu niat puasanya itu. Niat puasa itu berarti niat termasuk untuk sahur. Berpuasa ya, niat untuk berpuasa ya. Ya sekaligus lah kan kita bersahur ya untuk menjalankan ibadah puasa itu sendiri gitu kan. Ketika kita bersahur, ketika kita makan, ya sebelum kita itu ya untuk itu gitu. Berarti nggak apa-apa kan kalau nggak sahur tetap puasa nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa bagi orang yang mampu, tapi meskipun sangat disunahkan dan dicintai kan orang yang bersahur supaya memiliki kekuatan setelahnya. Tapi kalau misalkan antum sedang dalam keadaan wah saya ini mau minum air doang lah gitu, sekaligus diet lah di puasa, it's okay. Tapi sebenarnya yang tidak boleh dilanggar di dalam tatanan agama kita itu adalah menyakiti diri sendiri dan membuat mudarat, membuat diri sendiri itu jadinya sakit. Kan itu yang kita hindari gitu. Jadi jangan sampai menzalimi diri sendiri. Betul. Kalau tidak sahur itu. Betul. Dan kan Rasulullah juga ketika didatangi oleh orang yang bertanya kan, maksudnya saya saking taatnya saya katanya, saya berpuasa nggak pernah sahur, nggak pernah berbuka katanya. Bukan dari bagian kami itu gitu. Kami berpuasa berbuka. Gitu. Artinya maksudnya bukan patokan di berbukanya, tapi makan gitu, mengkonsumsi sesuatu, bukan yang disambung-sambung terus nggak makan nggak masak. Itu dan poin intinya juga harus memperhatikan diri sendiri. Kesehatan maksudnya. Kesehatan. Ya, kemampuannya juga diri sendiri itu. Betul. Kalau sampai merugikan diri sendiri, merusak kesehatan, bukan seperti itu ajaran agama kita gitu. Nah, tapi kalau kan ada juga orang yang sahurnya itu jam 11 malam. Jadi dia makan jam 11 malam untuk sahur. Itu boleh gak? Sahur itu dijelaskan batas akhirnya kapan. Batas akhirnya kapan? Oke. Berbuka itu dijelaskan kapan mulai masuk waktu berbukanya. Oke. Tapi itu yang sudah ditentukan. Kalau kita mau ngambil fadilahnya, kita mau mengambil kelebihannya, berbukalah dengan apa? Berbukalah
istilahnya itu dipercepat berbukanya, disegerakan. Iya. Kalau sahur, kalau bisa diakhirkan. Iya, benar-benar. Jadi waktunya yang ditentukan terkait kapan kita mulai itu semua, kembali ke kita sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan jam 11, oh saya takut nanti kelolosan, ya udah saya sahur aja mulai jam 11. It's okay, that's your choice gitu kan. Walaupun nanti laparnya lebih cepat ya. Ya, makanya kan laparnya lebih cepat lagi gitu kan. Nah, makanya waktu batas akhirnya ditentukan sahur, waktu mulai berbukanya ditentukan. Antara itu kita boleh makan, kita boleh minum, dan boleh enggak juga, itu semua pilihan gitu. Gitu. Yang penting kita tahu batasannya, jangan sampai kita melampaui batas itu. Berbuka jangan sampai berlebihan. Sahur jangan tadi sampai enggak sama sekali. Kan gitu. Betul. Masalahnya karena ajaran kita ya, agama kita ya solihun di kulli zaman wal makan, dan bagi setiap orang. Betul. Bisa diterapkan ya di kapanpun dan juga di zaman apapun dan dimanapun ya. Ya, kita kembali ke waktu tadi kan. Kalau kita kembali ke waktu tadi, ya di dalam Al-Quran atau di dalam diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, ya bagaimana apa? Kapannya itu ditentukan sesuai dengan batasannya. Kapan matahari itu terbenam dan kapan fajar itu muncul. Kan itu. Jamnya jam berapa? Nah itulah alhamdulillahnya sekarang kita terfasilitasi kan. Dikirimlah dari MUI setempat kapan waktu imsak, kapan waktu sholat. Ya enggak? Kalau dahulu ya memang benar-benar ya ru'yul hilal itu sendiri gitu. Atau melihat kondisi seperti itu gitu. Harus ditengok dulu dia fajarnya kapan muncul. Sekarang mah kita nggak perlu keluar subuh-subuh. Udah masuk nggak waktu fajar? Udah ada waktunya ditentukan. Nah jadi apa ya? Alhamdulillahnya seperti itu gitu. Makanya itu juga pentingnya kita ya patuhi ulama dan lain sebagainya yang kita percayai. Ustadz, tapi saya masih ragu nih sama ulama sama MUI. Ya udah silakan. Yang penting patokannya kalau ke antum kapan akhir sahur ya ketika sudah fajar muncul. Kapan waktu berbuka ya ketika itu muncul. Baik. Ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di We Listen, We Tabayun setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di We Listen, We Tabayun. Tadi kan kita udah bahas masalah sahur nih. Nah, itu waktu-waktunya. Ada gak sih sebenarnya peristiwa-peristiwa yang tertentu yang spesial gitu, yang terjadi di kalangan kita, di sekitar kita gitu, di Indonesia ini? Iya, terkait sebenarnya perkara sebenarnya saya tarik lebih mundur ke belakang ya Ustaz Najmi. Mundur ke belakang itu artinya agama kita itu memang benar rahmatan lil alamin gitu. Yang tidak dikhususkan kepada satu kaum, yang tidak hanya dikhususkan kepada satu golongan. Betul. Tetapi memang untuk lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Benar. Jadi mencakup semua kan. Dia makanya kalau kita bahas di dalam di dalam ilmu antropologi, itu Islam itu dia melewati batasan-batasan wilayah dan geografis. Bahkan batasan etnik. Bahkan batasan apapun dilewati. Artinya apa? Solihun likulli zaman wal makan. Kita kembali ke pernyataan di awal. Nah, terkait sahur dan berbuka juga kadang unik-unik juga. Karena agama ini bukan hanya untuk satu wilayah. Jadi wilayah-wilayah lain juga ada beberapa hal yang unik. Misalkan di Sumbawa. Nanti saya juga kayaknya pengen dengar juga special case mungkin di Betawi atau di daerah yang antum tahu Ustaz Najmi. Kalau di Sumbawa misalkan, sempat ada orang dahulu sebelum ada waktu, sebelum mulai dikenal jam dan lain sebagainya itu. Jadi patokan mereka berbuka, ini berbuka nih. Patokan mereka berbuka itu adalah kalau mereka masih bisa ngelihat rambut tangannya, bulu tangannya itu berarti belum masuk waktu berbuka. Tapi kalau sudah nggak bisa ngelihat bulu tangannya, berarti itu udah berbuka. Loh. Gimana itu? Maksudnya ini sangat bergantung pada alam, Ustaz Najmi. Bagaimana kalau mendung, bayangkan antum? Iya, gimana itu? Kalau mendung gelap bisa buka duluan dong. Aneh kan? Maksudnya ada spesial case semacam itu. Tapi kan ketika orang itu tidak tahu di dalam agama kita kan memang ya termaafkan, ma'fu anhu. La yadri. Karena dia nggak tahu kan? Ya, tapi maksudnya banyak di daerah-daerah tertentu itu yang mereka masih menggunakan ajaran-ajaran mungkin yang didapatkan dari orang-orang sebelumnya. Tradisi sebelumnya. Jadi kan sekarang udah semakin maju,
Bahkan di kampung saya sendiri itu masih ada lah, meskipun belum banyak, meskipun udah nggak banyak ya. 1-2 orang yang masih kayak berpegang teguh pada udah azan nih di masjid, terus dia keluar kan, Itu dia tengok, dia aneh keluar. sih itu sih. Tapi ini masih ada ini rambut, ada lampu, gimana? Gimana kan? Itu yang saya bayangkan tadi. Nah. Kalau nggak ada lampu, ada bulan. Nah itu maksud saya. Artinya apa? Artinya maksudnya indah banget. Dan Islam tidak menjudge itu dan lain sebagainya. Cuman kita itu datang untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pelajaran. Apa itu khaitul abyad wa khaitul aswadi? Ya. Maksudnya para sahabat juga sempat bingung. Ya wajar lah kan. Sempat bingung kapan waktu berbuka, kapan waktu sahur. Itu sih. Kalau di Betawi sendiri ada nggak yang spesial case macam itu? Di Betawi sendiri sih kagak ada ya. Ya, Maksudnya dari dulu orang sudah sadar gitu. emang dari dulu kita ya udah sadar aja gitu. Karena kan ya kan saya juga hidup nggak di zaman dulu. Oke. Saya kata gitu. Jadi nggak tahu juga sih. Ya karena seingat saya tuh masih zaman penjajahan. Terus. Jadi sejauh ini di Betawi ya tetap ngikutin tetap sesuai syariat. Jadi belum ada tradisi-tradisi seperti itu gitu. Karena kan mungkin Betawi dia tinggalnya di Jakarta ya, udah di kota mungkin saat itu udah lebih maju. Yang diperdebatkan apa berarti kalau Paling cuman waktu imsak aja. Ketika imsak itu nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Padahal kan patokan kita kan adalah azan subuh kan gitu. Tapi kalau kita di Betawi dulu imsak itu udah nggak boleh ngapa-ngapain. ya, padahal imsak kalau di dalam ajaran kita itu kalau traffic jam itu seperti apa ya? Seperti lampu kuningnya nggak sih, kayak bersiap-siap kuning, gitu betul. kan? Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Oh udah imsak nih, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain lah yang membatalkan puasa. Jadi seperti seakan-akan kita udah masuk puasa gitu. Maksudnya kadang masyarakat itu lucu juga. Ada juga di masyarakat saya itu orang yang ya mungkin nanti di pembahasan beda ya. Tapi sedikit saya singgung karena menurut saya lucu juga gitu kan. Jadi ada orang yang berpuasa yang nggak boleh sama sekali nelan liurnya coy. Ada ya kayak gitu. Maksudnya banyak hal tentang puasa kita ini yang perlu kita edukasi, terutama ya mungkin kalau masyarakat yang sudah bisa mengakses internet dengan mudah dan lain sebagainya itu mereka bisa belajar banyak. Tapi banyak juga di daerah-daerah yang mungkin masih setidak mungkin kurang paham lah terkait beberapa hal yang apa yang membatalkan dan apa yang tidak ya. Kayak yang saya ceritakan tadi, kalau waktu berbuka ya kayak gitu. Itu tugas kita ya. Ya, semoga video ini juga sampai ke daerah-daerah ya gitu. Ya insya Allah. Biar mereka tuh tahu juga gitu. Betul. Untuk apa ya? Untuk berbagi aja, bersharing kan. Sebenarnya di bangku ini sudah menggambarkan dua wilayah yang berbeda gitu, Mi. Antum yang udah lahir dan besar di Betawi yang notabene udah kota kan. Kemudian saya kan dari pelosok desa, Mi. Saya dari Sumbawa Barat, dari kampung Seminar bahkan. Kalau mau ke kampung saya itu nanti harus masuk kampung dulu, masuk lagi sampai ke Sasara, itulah kampung saya tuh. Google Map ya. Itulah. Kasihan itu Google Map juga. Nggak sampai sana gitu. Nggak sampai gitu ya gitu. Saya kasihan sih sama tadi yang bulunya itu. Gimana kalau orang nggak punya bulu Ya tangan? itu makanya. Saya juga Nggak berbuka dong dia. Ya itulah tentang Ya sedikit. baik. Wah, nanti kita lanjutkan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Willisan Witabayun setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Willisan Witabayun. Tadi kita udah dengar banyak banget cerita-cerita mistis-mistis ya dari daerah-daerah gitu kan, yang special case lah, special case yang terjadi di beberapa daerah yang mana mereka masih tidak tahu bagaimana syariat Islam itu dalam hal berbuka puasa ataupun dalam hal sahur gitu. Akhirnya mereka hanya berpatokan pada tradisi, ngikutin orang-orang terdahulu. Iya. Nah sekarang kita kan tahu nih Sat, bahwa kalau udah azan buka, ya kan? Nah gimana kalau di daerah tersebut nggak ada masjid? Ya memungkinkan saja ya. Ada daerah yang nggak ada masjid. Bagus nih pertanyaannya. Bagaimana kalau daerah yang nggak ada masjid? Tapi daerah tersebut masih ada jam kan? Masih ada waktu kan? Masih ada matahari kan ya? Masih. Ya makanya tadi indah banget Islam itu seperti itu. Karena patokannya itu bukan jam, patokannya itu bukan masjid, patokannya itu bukan azan, tapi jelas patokannya itu ketika terbenam matahari berbuka, ya nggak? Ketika terbenam matahari,
Kapan mulai terbenam dan lain sebagainya itu kita. Ustaz, bagaimana kalau daerah itu tiba-tiba mendung momen itu? Mendung sepanjang hari. Nggak kelihatan So, matahari kan? kita prediksikan bagaimana kondisi biasanya ada di sana. Berapa jam sih? Waktu berbukanya? Dari sahur ke berbuka itu kira-kira berapa jam? Sekitar jam berapa sih biasanya azan di sini gitu? Atau masuk waktu maghribnya deh? Sekitar jam berapa? Meskipun mendung terus kita nggak bisa melihat matahari. Segitu caranya. Kan Ru'yul Hilal juga cara masuknya, cara menentukan Idul Fitri atau tidak pada hari itu juga kan, kalau memang in one case di tanggal 29 itu tidak kelihatan atau apa dan lain sebagainya, kemudian pada ditentukan waktu itu adalah apa? Tidak bisa ditentukan apakah waktu itu Idul Fitri atau enggak, maka dilanjut dulu puasanya. Tapi ketika bisa dilihat iftar fi dzalikal waqt wa ya'mal Idul Fitri, kan gitu. Benar, ya benar. Nah, itu maksud saya patokannya Islam itu luar biasa bagus gitu, bukan jamnya, bukan apa dan lain sebagainya. Jadi banyak opsi ya gitu ya. Oh pasti. Yang penting tadi jangan keluar dengan batasan itu sendiri gitu. Yang sudah ditentukan. Islam udah ngasih solusi dalam keadaan apapun gitu. Hebat banget. Emang Islam tuh agama yang memberikan kita solusi gitu. Iya. Sangat-sangat apa ya? Sangat tidak menjadikan kita bingung. Tidak stuck dalam satu momen. Karena Islam tidak pernah berbicara hal yang berhenti di situ. Tetapi selalu open discuss. Betul. Saya selalu diskusi sama teman-teman bahwasanya Islam itu kayaknya satu-satunya agama yang open discuss gitu loh. Boleh antum diskusi, boleh antum berdebat dengan satu hukum, tapi prinsip-prinsip dasarnya tetap kita jaga gitu kan. Rukun Islamnya, rukun imannya itu kelas selesai, usulnya tuntas gitu kan. Tapi kalau masalah furu'iyah, masalah-masalah berdebat itu open discuss. Nah kalau tadi kan di daerah yang nggak ada masjidnya, gimana kalau di satu daerah dia ada 2 masjid yang berdekatan? Maka kita harus ngikutin azan yang mana nih? Azan yang di masjid A atau azan di masjid B gitu? Kan itu kan terjadi banyak di Mesir kan? Di Mesir kan masjid tuh berdekatan banyak gitu. Nah kita harus ngikutin masjid yang mana? Ya pindah daerah aja yang sedikit masjid. Supaya nggak bingung maksud saya, pindah cari yang satu doang masjidnya gitu. Buka box aja kita mikir ya. Iya. Jadi ya ikut yang terdekat pasti, yang terdekat dari tempat tinggal kita. Ya jangan juga jangan juga terlalu seklak gitu loh. Maksudnya yang dekat dari tempat kita. Dan azan maghrib itu ketika dia masuk waktu maghrib dimulai dengan azan. Maka ya ketika azan di sana yang paling dekat yang antum dengar, ya mulailah berbuka di sana. Nah, kalau misalkan masjid yang paling dekat sama rumah kita itu belum azan, karena muazzinnya berbuka dulu. Iya biasanya gitu kan. Buka dulu, ngeteh dulu, makan gorengan dulu baru azan. Tapi masjid yang sebelah udah azan loh. Ya Allah, Mi, paling berapa sih? Semenit 2 menit doang, ya sabar aja udah gitu maksud saya. Maksudnya kalau memang nggak perlu dipermasalahkan, tapi kalau memang perlu dipermasalahkan ini udah, kalau memang sudah terdengar waktu azannya, meskipun bukan dari masjid terdekat kita ya silakan gitu. Tapi kan permasalahan antum bukan itu tadi. Permasalahan antum kalau ada 2 masjid yang berdekatan, mana yang kita ikutin lebih dulu kan? Ya yang paling dekat dengan rumah kita. Betul. That's the choice. Tapi kalau memang sudah ada yang ini lebih dulu dan lain sebagainya, kalau memang sangat berdekatan, tentu waktunya juga nggak jauh gitu loh menurut saya. Tapi nggak apa-apa ya kan, ngikutin masjid yang sana. Misalkan keluar rumah, pergi ke masjid yang sebelah, cuma supaya berbuka lebih dulu gitu. Nggak usah ke sana, maksudnya didengar dari rumah aja. Ya Allah. Saya kan sekarang udah maju gitu, Ustaz Najmi. Gimana? Boleh. Terbuka nih jadinya. Alhamdulillah. Banyak, semoga ini bermanfaat juga ya. Tapi di Mesir seru banget sih. Kalau waktu azan kayak gitu, karena saut-sautan gak sih? Bener. Terus kita tuh momen-momen kayak baru pulang dari talaki itu. Kita baru pulang belajar kan langsung. Kan di situ juga banyak orang berbagi. Iya kan? Ada namanya itu Maidatur Rahman, Liduyufir Rahman. Kita harus bahas khusus itu, Mi. Bagaimana suasana berbuka di Mesir itu seru banget itu. Keluar dikit makanan, dan itu banyak ya kan, nggak cuma satu gitu, banyak dan berdekatan. Kita jalan nih di Mesir, orang ngasih kurma terus gitu kan. Pernah dikumpulin satu orang itu terus buat pabrik kurma ya? Enggak. Pabrik kurma saking banyaknya nih. Saking banyaknya sampai dikumpulin. Maksudnya karim banget, orang-orang Mesir itu karim banget sih kalau masalah bab-bab kayak gitu. Jadi kita kayak terpenuhi gitu loh untuk mau berbuka seperti apa dan lain sebagainya. Baik. Ini masih panjang banget diskusi kita, Sir Vicky. Obrolan kita masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang pengen disampaikan. Ya, mungkin
kita cukupkan untuk episode kali ini ya. Siap. Terima kasih banyak kepada Antum sudah menyisihkan waktunya dan untuk hadir di tempat ini untuk memberikan ilmu dan sharing kepada kita semua. Semoga yang kita bahas pada hari ini di episode kali ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk teman-teman. Bagi teman-teman di rumah yang ingin melontarkan ataupun ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung tulis aja di komentar ya di YouTube ataupun di Instagramnya Thawaf TV. Tulis di komentar, tulis aja pertanyaan yang disampaikan. Nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di episode selanjutnya. Jangan pernah lewatkan program kami di We Listen, We Tabayun di episode selanjutnya. Saya Najib Mukhtar, sebagai host saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.